Gunung Kidul pernah digemparkan dengan sebuah video yang menunjukkan perjuangan warga terpencil di Kabupaten Gunung Kidul untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus menyeberangi sebuah jembatan di belakang saya ini, yang pada waktu itu jembatan ini terendam oleh air banjir yang sangat tinggi sekali, yang membuat akses satu-satunya warga untuk pergi ke pasar, ke kecamatan, bahkan ke sekolah harus terputus. Anak-anak harus digendong oleh orang tuanya untuk bisa sampai ke sekolah. Kejadian ini sudah berlangsung selama puluhan tahun karena dusun ini dikepung oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Oyo dan Sungai Perambutan. Alhamdulillah, setelah puluhan tahun terisolir ketika musim penghujan, kini warga dusun ini sudah punya jembatan baru di atas Senado, dan jembatan lama juga masih ada di sini. Ini airnya sekarang sedang surut, tapi beda cerita ketika musim penghujan. Hari ini kami akan mengajak Sobat Desa untuk berkunjung ke sebuah dusun yang sangat terpencil dan pernah terisolir ketika belum ada jembatan. Ada di wilayah Desa Banyusoco, Kapanewon atau Kecamatan Klayen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ikuti video ini sampai selesai karena ada banyak cerita dari dusun yang masih sangat asri dan terletak di antara perbukitan-perbukitan serta dikepung oleh dua sungai besar. Tetap di Cerita Desa Indonesia, semoga hari ini bisa menyenangkan, semoga Sobat Desa selalu sehat dan semangat. Kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Alhamdulillah Sobat Desa, ini bensin sudah terisi full. Barusan saya mengisi bahan bakar di SPBU ini nih. Ini di daerah ring road keluarnya Kota Bantul. Nanti kita akan menghabiskan bensin ini untuk berpetualang ke desa-desa yang ada di wilayah Gunung Kidul. Pokoknya episode sebelum puasa kita akan menelusuri keindahan dan cerita-cerita unik dari kawasan Gunung Kidul. Oh, ini nih namanya SPBU Mangkuluhur. Yo Sobat Desa yang dari kawasan ini boleh nih kasih komentar di bawah video ini dengan kata hadir gitu. Siapa tahu di episode-episode seterusnya kita akan silaturahmi gitu ya, bisa silaturahmi. Sobat Desa, perjalanan hari ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Saya berangkat dari rumah di Kasongan tadi jam 9. Terus makan dulu soto kesukaan saya di daerah Jalan Bantul. Ini barusan kita isi bensin juga di dekatnya Pemda Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang hari Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025, pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan kondisi cuaca seperti ini nih, mendung. Padahal tadi pagi itu saya udah sempat optimis ya, karena sinar mentari yang keluar itu, wah ini panas nih, optimis untuk cerah ya, tapi ternyata alam berkeinginan yang lain ya. Dia cenderung malu-malu, jadi berkabut cuaca hari ini, tapi nggak apa-apa. Semoga perjalanan kita untuk menelusuri keindahan serta mencari cerita dari wilayah pedesaan Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa berjalan dengan lancar. Nanti setelah dari kawasan Gunung Kidul, kita geser lagi ke arah timur dan harapannya kita bisa mulai ke arah Jawa Timur dan Pulau Bali. Amin. Untuk episode gunung-gunungnya ya, kayak Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan lain sebagainya, sementara kita pending dulu sampai nanti musim kemarau tiba. Soalnya kalau pas musim penghujan seperti saat ini, itu akan sangat sulit sekali mendapatkan pemandangan bagus, soalnya tertutup kabut. Kalau sudah musim kemarau di antara bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan September itu lagi bagus-bagusnya.
Oke, Sobat Desa, kita lanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap ikuti cerita desa Indonesia karena ada Habib dan Zahwa masih di rumah yang akan selalu bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjut. Setelah melewati berbagai jenis jalan ya, ada tadi jalan menanjak, menurun, lurus dan seterusnya. Sekarang kita sudah sampai di sini nih Sobat Desa nih. Tuh. Itu adalah perbukitan Sewu. Kalau ke arah sana itu menuju ke arah Imogiri. Di bawah kita itu adalah Tugu SPN Selo Pamioro. Kalau nggak salah para tentara, polisi gitu ya, calon-calon polisi itu pendidikannya di SPN Selo Pamioro. Nggak cuma polisi ya, kayaknya juga ada tentara deh. Nah, kalau ada yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita di sini nih, kelihatan ya. Kita ada di dekat Bukit Goa. Nah, dusunnya itu daerah sini nih. Nah, ini nih. Jadi dia itu benar-benar dikepung sama kayak kurang cerah ya. Oh, padahal ini udah penuh ya. Dikepung sama sungai, ini Sungai Oyo. Nih, ini Sungai Oyonya. Terus ini ada sungai kecil nih, Prambutan kalau saya baca-baca di internet namanya. Nah, ini nih dusunnya nih, Kedung Wanglu. Semoga ada sinyal sampai sana ya. Kita lihat. Oke, ini jalannya masih lurus ke atas. Oke, yuk kita mulai dari sini ya. Soalnya ini juga baru pertama kita untuk menuju ke kawasan ini. Lagi-lagi kita belum beli ini ya Sobat Desa, tempat untuk naruh HP di sini biar kalau buat nge-map tuh nggak kemana-mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Desa, lihatlah tuh, di bawah sana itu adalah Sungai Oyo. Masya Allah, ini keren banget nih. Kita berjalan di tepi jurang. Wih, kota Jogja kelihatan bagus. Lebih tepatnya perbukitan ini ya, Sewu. Nih, nggak salah kalau namanya perbukitan Sewu karena ada banyak sekali bukit-bukit di sini nih yang menyerupai gunung. Makanya disebut pegunungan Sewu. Yuk, kita lanjut menuju ke dusun Kedung Wanglu. Ternyata di sini tuh masih ada kawasan hutan Sobat Desa. Tadi saya lihat ada papan nama, namanya kawasan hutan turunan. Oh, ladang jagung tuh. Wah, cerah gitu pas matahari terbit, bagus banget. Oke, beberapa titik jalannya berlubang ya. Ini masih normal lah. Sepertinya mayoritas warga bermata pencarian sebagai petani ladang. Sama di rumah ada hewan ternak biasanya ya. Itu baru dugaan saya. Selanjutnya akan kita buktikan secara langsung di lokasi dusun Kedung Wanglu. Soalnya dari berbagai pemberitaan yang dulu sempat viral, dusun ini tuh kan kalau hujan itu terisolir. Soalnya jembatannya terendam air banjir. Wow, jalannya luar biasa ini. Masih tanah. Kita harus berhati-hati ya Sobat Desa. Nih, batuan kapur nih. Waduh, jundil. Ya. Habis ini kita akan lewat jembatan. Nah, ini dia nih. Selamat datang Pak Dukuhan Kedung Wanglu. Oh, di kamera udah kelihatan belum? Nah, ini nih Kedung Wanglu. Oke, kita sampai nih Sobat Desa di desa yang akan kita jelajahi. Weh,
Udah keren nih, jalannya udah bagus nih. Yang ini beton. Kamu harap lapor, maksimal kunjungan. Oke, kita lanjut. Wih, masya Allah nih, airnya bening tuh. Wih, keren. Yuk, kita mulai jelajah. Oke Sobat Desa, sekarang saya sudah sampai di bentar. Nah, kok backlight ya? Gini ya, saya sudah sampai di Dusun Kedung Wanglu. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melihat Kedung Wanglu dari atas ketinggian. Kita akan menerbangkan drone ya. Drone akan menjalankan tugasnya untuk melihat kondisi Dusun Kedung Wanglu dari atas ketinggian. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke Sobat Desa, ini drone sudah naik ya. Kita sekarang berdiri di jembatan yang baru saja selesai dibangun oleh pemerintah setempat. Oke, sudah merekam, kita coba naik ke atas. Nah, Sobat Desa, kita bisa lihat ya, di sini ada jembatan lama dan jembatan baru. Untuk jembatan lamanya itu ada di sini nih, yang kecil ini. Ini kalau banjir itu dia akan terendam sama luapan air, sehingga warga Dusun Kedung Wanglu ini tidak bisa beraktivitas kemana-mana. Kita naik lagi. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah ada jembatan baru. Kita naik lagi. Ini dia dusunnya. Kita akan mencoba untuk melihat ke arah mana nih? Saya bingung arah di sini nih. Ke arah sana ya. Tuh. Jadi dusun ini tuh benar-benar dikepung sama sungai. Pertama adalah Sungai Oyo yang besar, kemudian ada lagi sungai yang kecil namanya sungai atau kali cilik. Kalau saya baca-baca itu namanya Sungai Perambutan. Ini di bawah sini ada pemukiman warga tuh. Terus ada juga jembatan. Ini jembatan yang konon katanya dibangun sejak ini ya, zaman Belanda kalau kita baca-baca itu. Nah, ini sungainya kayak gini. Tadi kita datang dari arah sono. Dan ini sungainya nih. Sungai Oyo, Sobat Desa. Iya, Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di jembatan Dusun Kedung Wanglu yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh di media sosial karena di jembatan inilah video anak-anak sekolah digendong untuk menuju ke sekolahan karena airnya meluap sehingga warga terganggu aktivitasnya. Sekarang kita sudah bertemu dengan beliau. Nama beliau adalah Bapak Ngusnadi selaku Ketua RT dan warga Kedung Wanglu. Betul ya Pak ya? Ya betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa kok sampai ada insiden atau berita tentang banjir terus ada anak sekolah digendong? Itu sebenarnya apa yang terjadi Pak? Ya karena memang kalau mungkin waktu itu kalau orang dewasa, katakanlah Pak Guru atau orang dewasa sedewasa saya lah barangkali, itu sudah bisa lewat. Cuma bagi anak-anak masih sangat bahaya, sehingga anak-anak perlu untuk digendong Mas.
ceritanya gitu. Jadi kalau anak-anak masih sangat bahaya sehingga anak-anak digendong. Tapi kalau untuk kendaraan waktu itu tetap nggak bisa lewat ya Belum Pak ya? bisa, belum bisa. Itu hanya untuk dewasa aja waktu itu. Itu aja kalau nggak salah udah surut Mas. Waktu besar-besarnya juga orang dewasa pun juga nggak bisa Mas. Oh begitu. Oke Bapak, kalau kita lihat dari atas peta itu kan Kedung Wanglu dikepung gitu ya, Ya, dikelilingi oleh Sungai Oyo dan sungai kecil yang kalau saya baca itu namanya Prambutan. Nah ini Sungai Prambutan belakang kita ini ya Pak ya. Nah sebenarnya ada berapa jembatan sih Pak kok sampai ada kejadian terisolir kayak gitu? Kalau jembatan yang crossway kayak gini ada 2 Mas. Cuma kalau yang atas ini sudah nggak bisa, yang bawah sana lebih nggak bisa lagi karena ketinggian yang sini sama yang bawah sana. Oke, berarti jembatan yang kedua itu karena berada di dekat pertemuan antara Sungai Oyo dengan Sungai Rambutan ini, jadi debit airnya lebih tinggi ya Pak ya? Tinggi ya. Nah, kondisi ini itu sudah berapa lama Pak sebelum ada jembatan ini? Sudah lama Mas, udah menaun itu sejak saya sendiri masih kecil kayak gitu, setiap rendang mesti kayak gitu, setiap musim penghujan mesti airnya melompat. Oh, berarti jembatan yang ini juga belum lama Pak? Kalau yang ini, kalau tidak salah di tempat itu ada Mas. Kalau saya lupa itu tahun berapa, tapi belum terlalu lama sekali kalau yang jembatan ini. Kalau zaman dulu pas jenengan kecil seperti apa jembatan? Batu Mas, batu yang kalau kemarau batu itu ditata, ya? Disusun, terus nanti kalau ada banjir ya hilang lagi. Kalau kemarau buat jembatan lagi begitu. Oke, begitu. Nah Pak, itu kan sudah terjadi selama puluhan tahun. Bisa dikatakan desa ini sebagai salah satu desa yang terpencil ya, terisolir dan sangat jauh dari pusat keramaian. Karena saya sendiri tadi datang ke sini lumayan jauh begitu Pak. Nah, aktivitas sehari-hari warga di sini itu apa sih Pak? Kalau ya ini hanya prediksi aja, kalau pasnya kami juga kurang tahu, tapi kurang lebih kalau yang 30% itu, hampir 30% itu PNS rata-rata. Yang 70%-nya itu petani Mas. Petani ladang gitu Pak ya? Petani ladang ya. Biasanya apa Pak yang ditanam kalau di sini? Ya ada padi, ada jagung. Oh palawija ya Pak ya, lebih utamanya ya. Oke, oh begitu. Sama punya ternak Pak di rumah Pak? Sebagian besar bagi petani ada ternak, walaupun ternaknya ada yang kambing, ada yang sapi. Wis, mantap. Nah, ternyata Kedung Wanglu ini meskipun lokasinya jauh di dalam, ternyata kesadaran pendidikan sangat tinggi ya Pak ya? Alhamdulillah kalau tentang pendidikan sangat tinggi. Baik pendidikan formal maupun pendidikan ini ya Mas, kan ada sebagian anak di pesantren sama kuliah. Jadi kalau pendidikan sejak saya kecil sangat peduli kalau sama pendidikan. Oke, ini kita siapkan dulu drone-nya. Nuhun Bu. Niki mendet gambar. Nggih. Ndak pundi Bu? Sing anu ngrumput. Oh. Ngarit. Mriko. Nggih. Oh, nggih. Oke, Sobat Desa, ini sudah siap. Waktunya kita akan melihat pertemuan antara Sungai Oyo dengan Sungai Prambutan yang ada di dusun Kedung Wanglu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita maju dulu. Kita balik biar Sobat Desa tahu kita ada di mana. Kita turun sebentar. Kita mulai rekam. Kita mundur sedikit. Nah, Sobat Desa, sekarang kita sudah berada di sebelah baratnya dusun Kedung Wanglu. Kita akan melihat pertemuan antara Sungai Oyo dengan Sungai Prambutan, di mana kedua sungai ini menjadi batas alam yang mengepung dusun Kedung Wanglu. Di titik ini, kalau terjadi banjir itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik yang ada jembatan barunya. Yuk, sekarang kita coba mundur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di belakang saya ini adalah kawasan hutan jati milik perhutani ya, kalau belum ganti namanya. Oke, kita naik lagi.
Nah, ini adalah jembatannya tuh. Mana ya, ketutupan? Kita agak geser, agak naik lagi. Nah, oke, hati-hati karena ada pohon di atas sana. Oke, ini dia sungainya ya. Ini adalah Sungai Prambutan, dan di depan sana itu adalah jembatan di sebelah barat. Ini coba kita zoom. Mana zoomnya nih? Nah, itu jembatannya ya. Ini kalau banjir, wah, udah selesai nih, udah tertimbun, tenggelam. Jadi nggak bisa dilewati itu. Terus sungai ini itu bertemu dengan Sungai Oyo yang lebih besar. Ini dia kondisi pertemuannya. Tuh, itu dia Sungai Oyonya. Yuk kita maju ya, biar sebuah desa terbayang. Jadi Dusun Kedung Panglun ini benar-benar terkepung oleh dua sungai, Sungai Oyo dan Sungai apa tadi namanya? Prambutan. Tuh, sebentar saya naruh kamera ini dulu ya sobat desa.